Ada sebuah pertanyaan yang sangat-sangat menarik yang masuk dari teman-teman kita. Pertanyaan menariknya seperti ini. Nah, Bapak bisa lihat, saya tampilkan di sini. Pertanyaan itu sederhana Bapak Ibu, tapi saya kategorikan menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena teman-teman kita ini salah satunya sudah mencari informasi pertanyaannya dia ini di internet, tidak ketemu. Sudah cari di YouTube, tidak ketemu juga. Kalaupun ada pembahasannya membingungkan dia mungkin. Jadi teman kita ini atau Bapak ini menanyakan kepada saya, tolong dijelaskan. Yang saya suka dari Bapak ini adalah dia tidak menekankan saya kapan harus dijelaskan. Hari ini tidak. Kapan Bapak Roni punya waktu untuk menjelaskan ini? Bisa. Saya tidak buru-buru juga, tetapi saya harap bisa dijelaskan. Pertanyaannya itu sederhana dan sangat menarik itu seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana pengaruhnya ketinggian suatu daerah atau daratan atau wilayah terhadap tingkat kesuburan atau pertumbuhan dari sebuah tanaman, baik tanaman pertanian maupun perkebunan. Kalau kita tanam daratan tinggi, perubahannya apa? Kalau kita tanam tanaman tersebut daratan rendah, perubahannya apa? Efeknya apa? Hasilnya seberapa banyak? Pengurangannya berapa? Peningkatannya berapa? Pengaruh besarnya itu apa? Yang menjadi masalah daratan tinggi dan daratan rendah itu apa? Oke, kita mulai ya. Kalau Bapak tanya atau Bapak Ibu semua yang mungkin ada pertanyaan besar seperti ini juga dan belum menemukan jawabannya, saya akan coba menjelaskan ya. Kalau berbicara soal tinggi daratan ya, artinya kalau tanaman di daratan tinggi maupun tanaman di daratan rendah, berarti kita berbicara soal MDPL, itu satuannya. Kalau kita berbicara soal Bapak bisa jalan berapa jauh, satuannya meter. Bapak bisa jalan berapa jauh, satuannya kilometer ya. Tetapi kalau kita berbicara soal ketinggian daratan, maka kita berbicara satuannya adalah MDPL. MDPL ini apa Pak? MDPL artinya meter di atas permukaan laut. Artinya apa meter di atas permukaan laut? Artinya kalau kita ukur laut, air itu kan permukaan air itu datar Bapak Ibu. Air apapun itu permukaannya selalu datar. Mau bak tampungan Bapak Ibu itu cembung, mau wadah tampungan bak Bapak Ibu itu berbengkok-bengkok, berkelok-kelok, tetapi yang namanya permukaan air dia tetap datar. Makanya dihitung 0. Dari atas permukaan air itu dihitung 0. Jadi berapapun daerah yang Bapak Ibu tempati sekarang ini, ketinggiannya itu dihitung 0 meter dari permukaan laut. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di ketinggian segini ya, di ketinggiannya segini. Permukaan air ada di sini, air laut permukaannya di sini, Bapak Ibu tinggal di ketinggian ini. Tinggal diukur saja. Dari sini ke sini berapa meter? Nah, 1 MDPL artinya 1 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau Bapak Ibu tinggalnya cuma 1 meter di atas permukaan laut, berarti Bapak Ibu tinggalnya di 1 MDPL. Begitupun seterusnya. Kalau Bapak Ibu tinggal di 1000, ketinggiannya 1000 meter di atas permukaan laut, artinya kalau diukur dari pijakan kaki Bapak Ibu berdiri ke permukaan laut itu 1000 meter. Nah, itu 1000 MDPL. Jadi 1 MDPL sama dengan 1 meter. Nah, itu referensi saja. Kemudian MDPL ini juga kalau Bapak Ibu sering dengar ini, MASL, itu juga sama. MDPL itu sama dengan MASL ya. Pak, saya pernah mendengar ada istilah MASL, itu sama dengan MDPL, sama. MASL itu meter alas permukaan laut, tetapi itu jarang kita gunakan. Biasa kita gunakan MDPL di atas permukaan. Sama saja pengertiannya ya. Nah, kalau kita berbicara soal apa perbedaan atau perubahan ketika tanaman yang ada di daratan tinggi dan tanaman yang ada di daratan rendah, maka perubahannya itu banyak Bapak Ibu. Banyak, perbedaannya itu banyak. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu semua mencerna ini, saya akan bagi part-partnya ya. Saya akan menjelaskan kotak demi kotak biar kita paham. Jadi gini Bapak Ibu ya. Tanaman itu sudah ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa. Kita omong dari langit dulu, baru kita omong ke ilmu pengetahuan. Kita omong dari langit dulu, dari Tuhan. Dari Tuhan itu Sang Pencipta sudah menciptakan tanaman itu bervarietas-varietas, berjenis-jenis. Misalnya tanaman teh. Kenapa Tuhan menciptakan teh itu hanya bisa hidup di suhu 20 derajat? Kenapa bisa begitu? Kenapa Tuhan menciptakan wortel atau kentang itu hanya bisa hidup dengan baik di suhu 22 atau 18 derajat? Kenapa bisa begitu? Karena itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan dia, tanaman-tanaman di daratan tinggi itu, dengan suhu-suhu yang rendah, suhu-suhu yang dingin. Makanya mereka akan bertumbuh dengan baik di daratan tinggi. Teh, apakah kita bisa tanam di daratan rendah? Tidak bisa. Bapak Ibu tinggal di pesisir pantai. Bapak Ibu tinggal di daerah yang tempatnya daratan rendah, 100 MDPL, 150 MDPL, lalu Bapak Ibu nanam teh di situ, nggak bisa tumbuh. Alpukat lah misalnya. Pohon alpukat itu pohon daratan tinggi. Kalau pohon alpukat tanam daratan rendah bisa Pak? Bisa saja, tetapi pertumbuhannya tidak optimal. Bisa jadi dia tidak berbuah. Alpukat saya sudah 20 tahun Pak tidak berbuah juga karena salah letaknya. Kenapa salah letaknya? Karena Yang Maha Pencipta menciptakannya seperti itu. Mana yang bisa tumbuh dengan baik di daratan tinggi dan mana yang bisa tumbuh dengan baik di daratan rendah. Tidak bisa kita tukar-menukar di situ karena itu kehendak Tuhan ya. Kita berbicara langit sekarang ya, poin 1. Contoh, padi jagung ya. Pak, bisa nggak kita tanam jagung di puncak gunung? Nggak bisa Bapak Ibu. Loh kok nggak bisa? Ya iya, karena jagung itu hidupnya di suhu 30 derajat ke atas. Padi, bisa nggak Pak saya tanam padi di puncak gunung? Nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa nggak bisa? Karena padi diciptakan Tuhan untuk tumbuh tidak bisa di bawah 20 derajat atau 18 derajat. Tidak bisa, padi mati. Tidak bisa bertumbuh. Begitupun dengan tanaman-tanaman yang lain yang hanya bisa hidup di daratan rendah dengan suhu yang panas dan tidak bisa dia hidup atau beradaptasi. Perhatikan kata-kata saya.
beradaptasi. Artinya kita paksakan, dia tidak bisa, ya, di daratan tinggi dengan suhu yang lebih rendah atau lebih dingin, ya. Begitupun sebaliknya seperti teh tadi, ya, dia tidak bisa hidup di daratan rendah. Tidak bisa kita suruh teh itu adaptasi, paksa untuk beradaptasi, tidak bisa, karena itu sudah kehendak di atas, kehendak Tuhan. Itu poin nomor 1. Kita berbicara soal kehendak Tuhan. Artinya dua tanaman dari jenis yang berbeda, yang tidak bisa turun ke daratan rendah dan tidak bisa naik ke daratan tinggi, yang dari sananya sudah seperti itu, tidak bisa kita akali, ya. Poin kedua, tanaman yang bisa beradaptasi. Contohnya apa? Contohnya banyak. Dulu bawang putih itu tidak bisa ditanam di daratan rendah, ya. Bawang putih hanya bisa dibudidayakan di daratan tinggi, ya. Tetapi sekarang karena majunya ilmu pengetahuan, teknologi, ada varietas tertentu bawang putih yang bisa ditanam di daratan rendah. Sekalipun dia bisa beradaptasi, tetapi hasil bawang putih yang kita tanam di daratan rendah tidak mungkin sama hasilnya dengan daratan tinggi. Seperti itu, ya. Kentang, bisa nggak Bapak kentang kita tanam di daratan rendah? Bisa. Ada varietas kentang sekarang yang sudah bisa ditanam di daratan rendah. Tetapi kentang itu tidak akan sebesar kentang yang ada di daratan tinggi. Kenapa dia kalah, Pak? Dia bisa hidup, tetapi kenapa dia kalah? Karena kodratnya seperti itu. Dia sudah ditakdirkan untuk bisa hidupnya di puncak gunung, daratan tinggi, ya, di ketinggian, di suhu udara rendah. Dia diciptakan di sana. Kemudian kita paksa dengan teknologi untuk dia hidup di daratan rendah. Bisa, tetapi hasilnya tidak akan maksimal. Itu yang tadi saya bilang poin kedua, yaitu tanaman bisa kita change, bisa kita tukar, daratan rendah ditanam daratan tinggi, atau daratan tinggi ditanam daratan rendah, dengan kategori atau dengan pengecualian, mereka bisa beradaptasi. Itu poin kedua. Tetapi hasilnya tidak mungkin sama, ya. Sekarang kita masuk pada poin ketiga. Apa perbedaannya daratan rendah dan daratan tinggi? Perbedaannya di mana? Nanti pengaruhnya kita masuk di poin keempat. Ini untuk jawaban poin keempat, kita harus mulai dari poin ketiga ini. Apa perbedaannya? Poin daratan rendah dan daratan tinggi. Jadi gini Bapak Ibu. Perbedaan yang pertama, Bapak Ibu sudah tahu. Kalau Bapak Ibu yang tinggal di daratan rendah, daerah pesisir pantai, dan Bapak Ibu yang tinggal di daerah pegunungan, daratan tinggi, tentu sudah tahu perbedaannya di mana. Yang pertama, yang gampang-gampang saja, udara, suhu udara. Kita yang hidup di daratan rendah, otomatis udaranya lebih panas. Ya, saya ini ada di daratan rendah. Tempat saya duduk ini, Bapak Ibu menyaksikan saya omong ini, ada di 120 mdpl. Daratan sangat rendah, ya. 120 mdpl seperti ini, udara sekarang ini sangat panas sekali. Saya berkeringat. Karena apa? Karena saya ada di daratan rendah. Berbanding terbalik dengan kalau saya ada di daratan tinggi, atau Bapak Ibu yang menyaksikan video ini dan ada di puncak Bogor, atau di Bandung, atau di Batu Malang. Berbeda, atau di Bromo, menyaksikan saya berbicara ini. Bapak Ibu ada di daratan tinggi, otomatis suhu udara rendah, dingin. Seperti itu, ya. Suhu udara di tempat saya ini naik, meningkat, tinggi, makanya panas. Suhu udara di tempat Bapak Ibu itu rendah, makanya dingin. Kenapa saya yang ada di daratan rendah ini panas, Bapak Ibu yang ada di daratan tinggi itu dingin? Penjelasan ilmu pengetahuannya seperti apa? Sehingga Bapak Ibu yang ada di ketinggian bisa dingin udaranya, sedangkan saya di daratan rendah bisa panas. Udara ini Bapak Ibu, kan kita berbicara udara, ya. Udara ini yang sekarang ini misalnya ini saya kipas-kipas ini, saya kipas udara ini, ya. Ini saya kipas udara. Udara yang saya kipas-kipaskan ini Bapak Ibu banyak sekali partikelnya. Dan partikel yang banyak ini juga banyak sekali jenisnya, ya. Jadi udara ini Bapak Ibu yang saya kipas-kipas ini banyak partikel di dalam situ, dan partikel itu berbeda-beda jenis. Partikel, ada satu partikel yang disebut dengan oksigen. Di dalam udara ini ada partikel namanya oksigen. Bermelanglang buana aja. Ini saya kipas-kipas, mungkin saya keplak juga nih oksigen, mungkin kena tampol juga dari saya, ya, kalau kita gini-gini. Selain oksigen, partikel oksigen yang sedang melanglang buana di udara di sekitar saya ini partikel apalagi yang lagi melayang-layang? Karbon dioksida, CO2. Juga sama, melayang-layang juga. Jadi sementara saya berbicara ini ada oksigen, partikel-partikel yang tidak bisa saya lihat, yang sementara melayang-layang, ya, di muka saya, di wajah saya ini, di sekitar saya, dan juga karbon dioksida, ya. Kemudian apalagi uap air, itu juga partikel, juga melayang-layang. Jadi ada oksigen yang melayang-layang, ada karbon dioksida yang melayang-layang, ada uap air yang melayang-layang, ada nitrogen juga atau N2, itu juga melayang-layang, serta partikel-partikel yang lainnya lagi. Semuanya melayang-layang di sini, ya. Nah, hubungannya apa? Partikel-partikel yang tadi Bapak jelaskan itu dengan kalau di tempat rendah atau daratan rendah itu panas, dan di tempat tinggi atau daratan tinggi itu dingin. Partikel-partikel yang tadi saya sebutkan itu, partikel oksigen, partikel karbon dioksida, partikel uap air, partikel nitrogen, dan lain sebagainya. Ketika partikel-partikel ini Bapak Ibu semua yang melayang-layang ini saling bertabrakan, ya, saling berbenturan, maka akan terjadi panas. Reaksinya adalah panas. Jadi kalau Bapak Ibu yang hidupnya di daratan rendah seperti saya, bertaninya di daratan rendah seperti saya yang udaranya panas seperti ini, itu terjadi karena apa? Karena partikel-partikel yang tadi saya bilang yang ada di udara ini berbenturan tanpa Bapak Ibu sadari, tanpa Bapak Ibu bisa lihat juga. Mereka terus berbenturan seperti itu yang menyebabkan udara kita panas. Makanya di daratan rendah itu panas. Karena oksigen bertabrakan dengan karbon dioksida, bertabrakan dengan nitrogen, bertabrakan segala macam, uap air bertabrakan. Karena mereka harus menguap ke atas. Seperti itu, ya. Bertabrakan demi bertabrakan inilah yang menyebabkan kalor atau panas sehingga kita bisa menghadapi udara yang suhu udara yang panas seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, ya, kenapa di daratan rendah itu panas? Karena partikel-partikel yang tadi saya sebutkan itu bertabrakan. Makanya kita panas. Seperti ini, ya. Karena mereka membawa kalor atau membawa panas. Mereka ini, partikel-partikel ini akan bergerak ke atas, ke atmosfer, ke langit. Bergerak terus ke atas. Nah, begitu mereka bergerak ke atas, Bapak Ibu pernah lihat nggak?
Kalau misalnya Bapak Ibu ada di dalam air, lagi menyelam atau lagi berenang di kolam renang misalnya, tiba-tiba Bapak Ibu lihat ada gelembung yang keluar, gelembung air yang keluar, itu sama halnya dengan penjelasan yang saya jelaskan ini. Ketika kita di dalam air, ada gelembung-gelembung udara yang naik ke atas, ke permukaan, dan sampai di atas permukaan itu, gelembung udara itu pecah. Seperti itu ya, gelembung udara itu sampai di atas permukaan air, dia pecah. Nah, sama dengan udara yang kita berbicara ini, partikel-partikel ini. Mereka akan naik ke atas dalam bentuk gelembung-gelembung, karena kita ini udaranya di darat, kita tidak bisa lihat mereka. Kita akan bisa lihat mereka kalau kita dalam air, ya kita bisa lihat gelembung-gelembung udara itu. Tapi karena kita di darat, kita tidak bisa lihat. Nah, mereka itu naik seperti gelembung-gelembung di dalam air itu, naik ke atas. Begitu sampai di atas, di daerah yang daratannya tinggi Bapak Ibu, jumlah mereka itu semakin berkurang. Jumlah mereka semakin berkurang. Jadi saya kasih contoh gampang ya. Ini daratan rendah, tempat saya 100 mdpl. Ya, ini tempat saya 100 mdpl. Kemudian di sini 200 mdpl. Di atas saya ini 200 mdpl. Di sini 500 mdpl. Dan di sini 1000 mdpl. Ya, 100, 200, 500, 1000 mdpl. Udara yang menguap ke atas Bapak Ibu, dia menguap ke atas sampai di 200 mdpl, ada yang pecah. Ada yang sudah pecah di situ. Ada yang belum pecah, dia masih naik ke atas. Sampai di 500 mdpl, sebagian sudah pecah. Ya, dia yang lainnya masih naik terus ke atas. Alhasil sampai di daratan tinggi di 1000 mdpl Bapak Ibu, itu sedikit sekali udara yang lolos sampai di atas. Makanya di daratan tinggi itu, partikel-partikel yang bertabrakan itu semakin sedikit karena sudah tereliminasi di jalan. Dari 100 mdpl ke 200 mdpl itu banyak yang sudah meletus udaranya. Dari 200 ke 500 ada yang meletus banyak. Dari 500 ke 700 ada yang meletus banyak. Begitupun seterusnya. Makin tinggi makin tidak ada lagi, ya. Partikel yang bisa tembus sampai di atmosfer tidak ada lagi. Makanya semakin ke atas makin hampa udara. Kenapa di luar angkasa hampa udara atau melampaui batas atmosfer dunia kita, bumi kita ini, kenapa tidak ada lagi udara, kedap udara, hampa udara? Ya karena itu, partikel-partikel ini yang menguap ke atas, di setiap lapisan-lapisan itu, ketinggian-ketinggian itu mereka meletus seperti gelembung udara itu, meletus. Tersisa sedikit sekali, bahkan tidak ada lagi yang menembus sampai lolos sampai di atas. Makanya di ketinggian itu 1000 mdpl, 1500 mdpl, itu udara partikel-partikel yang menguap berhasil dari daratan rendah masuk ke mereka, berhasil menembus ke daratan itu, sudah kecil sekali karena tereliminasi di perjalanan. Meletus di 100 mdpl, meletus di 200 mdpl, sisanya yang lolos meletus di 300 mdpl. Alhasil sampai di 1000 mdpl sudah tidak ada lagi yang lolos sampai di situ. Udara menjadi sedikit, menjadi tipis. Nah, karena udara partikel-partikel ini menjadi sedikit di situ, berbenturan nggak kira-kira? Sedikit sekali peluangnya. Makanya karena sedikit peluangnya antara oksigen dan karbon dioksida berbenturan, karbon dioksida dan nitrogen berbenturan, karbon dioksida dan oksigen dan nitrogen berbenturan. Karena peluang berbenturan ini, partikel-partikel berbenturan, peluangnya kecil sekali karena jumlah mereka sedikit, makanya udara menjadi dingin. Karena pemecahan kalor atau panas tidak terjadi besar-besaran. Makanya daratan tinggi itu dingin. Kenapa di puncak itu dingin? Ya iya, karena partikel oksigennya sedikit, partikel karbon dioksida juga sedikit, partikel nitrogen juga sedikit, partikel uap air juga sedikit. Partikel-partikel udara yang sedikit itu minim, bagaimana jumlahnya saja sudah sedikit, gimana mereka mau bertabrakan? Tetapi berbanding terbalik dengan yang di daratan rendah, ya. Di situ banyak sekali atau kaya sekali dengan partikel-partikel yang saya sebutkan tadi. Makanya peluang berbenturan itu setiap saat, detik, menit itu terjadi besar-besaran. Makanya kita panas. Panas ini disebabkan oleh benturan-benturan dari molekul-molekul udara seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan lain sebagainya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, itu poin ketiga. Dari landasan poin ketiga ini baru saya bisa menjelaskan untuk poin keempat, kenapa perubahannya itu ada ketika kita tanam buah di daratan tinggi atau tanaman daratan tinggi, kita tanam daratan rendah. Pindahkan ke daratan rendah, hasilnya tidak sama. Ya acuannya poin nomor 3 tadi. Saya kasih contoh, dimasuk di poin 4 ya. Kenapa buah-buahan yang kita tanam di daratan tinggi itu hasilnya lebih bagus, buahnya lebih manis ya. Daunnya lebih tebal. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu tanam misalnya tembakau. Tembakau Bapak Ibu tanam di daratan tinggi dan tembakau yang Bapak Ibu tanam di daratan rendah. Setelah panen, mana daunnya lebih tebal? Daratan tinggi lebih tebal. Bobotnya lebih berat. Ukurannya lebih besar. Selalu saja buah-buah yang datangnya dari daratan tinggi atau ditanam di daratan tinggi, hasilnya lebih meningkat, lebih berat bobotnya daripada daratan rendah. Tetapi itu kelebihannya. Kekurangannya adalah buah-buah atau tanaman daratan tinggi, panennya lebih lambat daripada tanaman di daratan rendah. Saya kasih contoh ya. Hitungan saja matematika. Bapak Ibu tanam sayur ya, tanam sayur misalnya sayur sawi. Bapak Ibu tanam di daratan rendah ya, sawi. Bapak Ibu tanam sawi yang sama di daratan tinggi. Usia 28 hari sudah panen. Sawi daratan rendah sudah panen, sudah siap panen dan bobotnya 300 gram ya. 28 hari sawi di daratan tinggi belum siap panen. Dia belum siap panen, dia masih remaja. Loh, kenapa Pak? Kan sudah 28 hari. Dia terjadi perlambatan. Nanti saya jelaskan. Sawi umur 28 hari di daratan tinggi belum siap panen. Sawi yang siap panen di daratan tinggi itu usia 30-an hari. Otomatis kalau kita tanam sayuran yang sama jenis di ketinggian yang berbeda, usia panennya daratan tinggi kalah dengan daratan rendah dalam segi waktu panen. Dia lebih cepat, daratan rendah itu lebih cepat. Daratan tinggi lebih lambat. Tetapi dari bobot, daratan tinggi lebih banyak bobotnya, lebih berat daripada daratan rendah. Ketika kita panen 35 hari sawi daratan tinggi memang dia lambat, tetapi bobotnya 500 gram. Hampir 2 kali lipat dari bobot daratan rendah, sawi daratan rendah. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kenapa buah-buah yang datang dari daratan tinggi, jumbo-jumbo, raksasa-raksasa seperti itu ya.
Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Tanaman daratan tinggi, buah-buahnya, daun-daunnya lebih tebal, lebih besar. Karena gini, Bapak Ibu. Daratan tinggi itu, Bapak Ibu, intensitas matahari itu lebih sedikit dibandingkan dengan daratan rendah, Bapak Ibu. Di daratan rendah ini, Bapak Ibu, jarang sekali terjadi mendung. Bapak Ibu tinggal di perkotaan di daratan rendah tentu sudah tahu ya, kapan mendung itu. Satu hari itu kadang nggak ada mendung-mendungnya. Tapi kalau di puncak gunung kok mendung terus? Iya, karena awan itu ditiup menuju ke daratan tinggi. Makanya di daratan tinggi itu, sekalipun dia paling tinggi dekat dengan langit, tetapi lebih banyak mendungnya. Sedangkan di daratan rendah, walaupun dia jauh dari langit, Bapak Ibu, tetapi cenderung awan berkumpul di daratan rendah itu tidak terjadi karena angin bertiup ke daratan tinggi. Itu menyebabkan intensitas matahari yang dialami atau diterima oleh tanaman di daratan tinggi lebih sedikit daripada intensitas matahari yang didapat oleh tanaman di daratan rendah, lebih panjang dapat mataharinya. Perbedaan mengkonsumsi matahari dari dua jenis tanaman, dua daratan yang berbeda ini yang mempengaruhi pertumbuhannya. Tanaman daratan rendah karena sudah banyak dapat matahari setiap hari intens, lebih banyak, pertumbuhannya lebih cepat. Kenapa dia lebih cepat? Ya karena matahari banyak, dia berfotosintesis dengan banyak. Otomatis pertumbuhannya lebih cepat, metabolismenya lebih cepat, makanya panennya lebih cepat. Tanaman daratan tinggi karena mataharinya sering tertutup oleh mendung, awan gelap, makanya fotosintesisnya tidak maksimal. Fotosintesis yang tidak maksimal, metabolisme yang tidak bekerja dengan maksimal, pertumbuhannya melambat. Itu yang tadi saya bilang kenapa panennya lebih cepat daratan rendah daripada daratan tinggi, ya. Kemudian yang kedua, selain matahari itu, partikel-partikel seperti yang saya jelaskan di poin nomor 3 tadi, partikel karbon dioksida tadi, CO2. Nah, saya bilang tadi kan, di daratan rendah itu karbon dioksida itu banyak sekali. Di daratan rendah itu oksigen, partikel oksigen itu banyak sekali. Di daratan rendah itu nitrogen banyak sekali dan lain sebagainya, partikel-partikel itu. Berbanding terbalik dengan daratan tinggi, karena mereka menguap ke atas, pecah-pecah di jalan sampai di atas tinggal sedikit. Jumlah karbon dioksida yang ada di daratan tinggi itu lebih sedikit, otomatis. Seperti penjelasan nomor 3 tadi ya. Karena jumlah partikel karbon dioksida di atas itu sedikit, tanaman susah sekali mendapatkan karbon dioksida. Karbon dioksida dibutuhkan tanaman untuk apa, Bapak Ibu? Untuk metabolisme fotosintesis. Tanaman berfotosintesis dia memerlukan karbon dioksida. Bagaimana matahari sudah sedikit karena tertutup oleh awan mendung, karbon dioksida yang ada di daratan tinggi juga partikelnya kecil-kecilan sedikit-sedikit, bagaimana pertumbuhannya mau bisa maksimal? Akhirnya dia melambat. Karbon dioksida untuk berfotosintesis sedikit, matahari yang diberikan asupannya juga sedikit, akhirnya fotosintesisnya terjadi sedikit demi sedikit, ya. Makanya pertumbuhan tanaman di daratan tinggi jauh lebih lambat. Tetapi Bapak Ibu, karena proses ini yang melambat, fotosintesis perlahan sedikit demi sedikit, penyerapan unsur hara terjadi sedikit demi sedikit dalam waktu yang panjang, akhirnya menumpuk. Itu yang tadi saya bilang, wortel besar-besar, kentang besar-besar, ya. Apapun yang ditanam di daratan tinggi itu besar-besar, sekalipun panennya lambat karena penumpukan itu. Sedikit demi sedikit dalam umur yang panjang, yang harusnya sawi ini dipanen, usia panennya ditulis dalam kemasan bibit 27 hari harus panen, ini bisa sampai 38 hari. Penumpukan sampai 38 hari itu yang membuat bobot dia semakin besar. Nah, ditambah lagi dengan faktor eksternal atau faktor luar biasa, yaitu di daerah pegunungan atau daerah ketinggian, itu daerah bekas Gunung Merapi. Tanah-tanahnya latosol, tanah-tanah vulkanis. Artinya tanah-tanah itu tanah subur. Otomatis tanaman yang ditanam di sana pertumbuhannya pasti baik karena unsur haranya seimbang. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman pasti tercukupi. Makanya Bapak Ibu sering dengar tanah-tanah daerah pegunungan, di daerah ketinggian sudah pasti subur. Berbeda dengan daratan rendah. Nah, kurang lebih seperti itu saja Bapak Ibu semuanya penjelasan untuk pertanyaan dari Bapak kita yang terhormat ini, yang tidak memaksakan saya, tetapi kapan punya waktu saya jelaskan. Saya baru punya waktu sekarang untuk menjelaskan ini, mohon maaf untuk keterlambatannya. Sampai jumpa di video besok, kita diskusi dan belajar bersama lagi. Kalau ada yang kurang atau salah dalam penyampaian, bisa kita sama-sama koreksi untuk kita saling melengkapi di sini, karena di sini forum diskusi. Tidak ada proses belajar mengajar, tidak ada yang mengajar dan tidak ada yang diajar, tetapi kita saling berbagi dan sharing informasi saja. Sampai jumpa, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.